Terdengar sebuah gedoran keras di pintu besi tersebut. Ada sebuah kelompok yang sedang memburu seseorang. Kita tengah berada di apartemen mewah yang sangat suram, dan di atas gedung, berdiri tepat di pinggir balkon, pria itu bernama Eddie. Di malam yang penuh dengan gemerlapnya kota, dia ingin mengakhiri hidupnya. Eddie tengah kecewa dengan dirinya sendiri. Apakah dia akan melompat? Tapi sebelum itu, mari kita kembali ke 1 tahun sebelumnya. Eddie, dia mengaku bahwa dia adalah seorang penulis. Bahkan dia sering mengatakan itu kepada orang-orang bahwa dia tengah mendapatkan kontrak dari sebuah penerbit. Namun pada kenyataannya, Eddie akhir-akhir ini tidak bisa menulis satu kata pun. Otaknya rusak kepikiran petir Zeus. Enggak dong. Biasa dalam kasus penulis, hal ini disebut dengan writer block. Eddie yang tengah mengalami kebuntuan yang sangat luar biasa. Akhirnya pacarnya yang bernama Lindy meninggalkannya. Eddie cukup terkejut akan hal itu, padahal Eddie sudah punya rencana untuk melamarnya. Namun Lindy sangat tidak yakin dengan Eddie. Mata dan auranya penuh dengan kesuraman. Sangat bertolak belakang dengan Lindy yang memiliki karir yang cukup baik dan finansial yang cukup mapan. Lindy juga mengingatkan Eddie tentang pernikahannya yang dulu dengan Melissa. Pernikahan itu tidak berjalan dengan baik. Itu karena Eddie tidak memiliki tanggung jawab dan selalu suram sebagai seorang laki-laki. Di perjalanannya balik ke apartemen, dia bertemu dengan adik mantan istrinya yang bernama Vernon. Setelah obrolan ringan, Vernon mengajak minum ke sebuah bar. Vernon juga memberitahu Eddie tentang kabar Melissa. Setelah ngobrol ngalor ngidul, kemudian mereka mulai berbicara tentang masalah kreativitas. Di dalam kasus ini, Eddie yang sedang mentok sehingga Vernon menawarkan sebuah bantuan. Vernon memberikan sebuah pil obat, semacam obat perancang ajaib yang konon katanya dapat membantu seseorang bisa mengakses seluruh daya otaknya. Namun Eddie tidak terpikir itu bisa membantunya. Namun Vernon belum sempat menjelaskannya dengan detail. Dia sudah ditunggu oleh seseorang. Jadi dia memberikan sebuah kartu nama dan sampel pil tersebut yang ternyata harga pil itu sangatlah mahal. Namun Vernon memberinya secara gratis. All the way home, I thought about Melissa. Dalam perjalanan pulang, Eddie masih berkubang dalam kebencian pada dirinya sendiri. Saat dia memutuskan untuk meminum obat tersebut, dia masuk ke kamar kosnya dan langsung bertemu dengan istri bapak kos di sana yang bernama Mbak Valerie. Saat Valerie ngoceh tentang tunggakan Eddie, tiba-tiba pikirannya berpacu dengan sangat liar. Dia bertanya-tanya tentang efek pil yang baru saja ia telan itu. Tiba-tiba, dia mulai memperhatikan segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia miliki. Dia memperhatikan semua hal-hal kecil yang ada di sekelilingnya. Hal-hal kecil tentang dirinya. Dan pada satu titik, Eddie menjadi sosok yang sangat berkarisma dan pandai berbicara. Membuat Valerie lengah dan mereka pun mulai berbicara tentang studinya yang kebetulan Valerie tengah kuliah di bidang hukum. Dan Eddie pun mulai mengakses ingatan yang berada di benaknya, yang bahkan dia tidak tahu dia mengingat hal itu. Dan pada akhirnya dia menawarkan untuk membantu Valerie mengerjakan esainya. Dan Eddie mendapatkan imbalan kemprut secara gratis. Selanjutnya dia masuk ke apartemennya dan tiba-tiba menyadari betapa kotor dan sangat menjijikannya apartemennya itu. Jadi dia mulai membersihkan dan memperbaikinya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sampai tempat itu terlihat seperti tempat yang layak untuk dihuni manusia. Pil itu telah membuat pikirannya sangat jernih. Eddie menjadi pria yang benar-benar terorganisir dan sangat rapi. Semua itu juga berbanding lurus tentang kemampuan menulisnya. Kali ini dia benar-benar melakukannya. Keesokan paginya, Eddie bangun dan merasakan efek dari pil itu telah hilang. Namun kabar baiknya adalah dia sudah berhasil menulis 3 halaman untuk novelnya. Jadi dia langsung pergi untuk menemui penerbitnya. Eddie memintanya untuk membaca naskah yang belum selesai itu dan berjanji akan mengembalikan uang muka yang sudah ia pakai jika si penerbitnya tidak suka. Dan begitu dia sampai di rumah, dia mendapatkan 3 pesan suara baru dari si penerbit dan mengatakan bahwa tulisan Eddie sangatlah brilian. Eddie berpikir untuk membalas pesan dari penerbitnya, tetapi dia malah pergi untuk menemui Vernon. Eddie harus mendapatkan pil itu lagi. Vernon yang entah kenapa wajahnya nampak habis ditempeling seseorang. Vernon menyambut Eddie dengan sangat baik. Dia tahu mengapa Eddie tengah mencarinya. Dan dia juga mengatakan kepada Eddie bahwa dia akan memberinya lebih banyak obat. Tetapi pertama-tama Eddie harus melakukan beberapa tugas untuknya. Dan pada akhirnya Eddie pun disuruh untuk pergi mengambil laundrynya dan juga membelikan sarapan untuknya. Tetapi ketika Eddie kembali, dia menemukan Vernon telah tewas di sofanya.
Dengan gugup, Eddie pun segera menelpon polisi dan sementara dia menunggu para polisi itu datang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Vernon pasti dibunuh oleh orang-orang yang mencari pil itu dan ada kemungkinan mereka belum menemukannya. Jadi langsung saja dia mencari obat itu untuk dirinya sendiri dan atas kejeliannya, Eddie akhirnya berhasil menemukan obat-obatan tersebut serta buku catatan hitam Vernon dan sejumlah uang simpanan dan dia juga bisa lolos dari penyelidikan polisi. Dengan pil ajaib tersebut, dia mampu belajar piano hanya dalam 3 hari saja. Dan juga dia mampu belajar berbicara bahasa baru dengan sangat mudah. Bahkan dia bisa menggunakan perhitungannya untuk menjadi dewa judi. Ya Allah, ngeri. Dia berubah menjadi sosok manusia yang tahu segalanya. Kepintaran dan kinerja otaknya benar-benar tidak bisa terbendung. Jelas membuat semua orang terkesan dengan kecerdasannya itu. Bahkan, dia mendapatkan tawaran bekerja dari salah satu pengusaha yang bertemu dengannya. Kini, Eddie telah mendapatkan teman-teman barunya, para kelompok orang-orang kaya dengan pesawat pribadi mereka, dan juga rumah mewah yang sangat mempesona. Bahkan, adrenalinnya terus terpacu seperti tak terbatas, hingga pada akhirnya, dia memiliki sebuah titik baru dalam hidupnya. Dia mendapatkan pencerahan tentang apa yang perlu dilakukan selanjutnya, dan itu bukanlah tentang sebagai penulis. Apa itu menjadi penulis? Sangat membosankan. Lanjut di dalam kamarnya, ia melihat angka perdagangan investasi di sebuah situs dan dia tidak lupa untuk terus mengkonsumsi pilnya. Pada waktu itu, dia membutuhkan uang untuk modal berinvestasi dan uang simpanannya belumlah cukup. Eddie pun mencari rentenir dan dia meyakinkan untuk diberi hutang sebesar $100.000. Dengan bersilat lidah dengan lihai, Eddie pun berhasil mendapatkan pinjamannya. Kemudian dia juga mengambil pekerjaan yang pernah ditawarkan kepadanya. Dan dengan cepat dia bisa mengetahui cara menggandakan investasi uangnya. Eddie bahkan mencuri perhatian para pemain investasi yang lebih besar. Dia juga memberitahu Lindy tentang hal itu saat makan malam. Dan Lindy benar-benar terkesan dengan transformasi si Eddie, sehingga membuat mereka rujukan kembali. Seiring berjalannya waktu, Eddie menjadi lebih sukses. Namun pada suatu malam, saat dia berada di apartemennya bersama Lindy, dia mulai merasa aneh dan nampak efek pil itu mulai terlihat. Keesokan harinya, dia dan bosnya mengadakan pertemuan makan siang dengan salah satu orang yang bernama Fenlon, seorang investor paling tersohor di dataran Amerika. Eddie mulai menjelaskan kemampuannya dalam mengenal sebuah pola dalam dunia saham. Prediksinya tersounding dengan sangat luar biasa dan mencoba membuat pria itu terkesan. Benar saja, Fenlon mulai terkesan dengan Eddie. Dia memberinya beberapa dokumen dan menyuruhnya untuk memeriksa dokumen tersebut. Dan secara ajaib dan dengan cepat pula, Eddie memberinya sebuah evaluasi atas apa yang telah dibacanya. Kini Fenlon benar-benar terkesan dan mengatur pertemuan lagi dengan Eddie di keesokan harinya. Eddie terlalu bersemangat untuk pulang, jadi dia berjalan-jalan merencanakan masa depannya, berpikir dia bahkan bisa saja dia menjadi seorang presiden suatu hari nanti. Namun tiba-tiba dia mulai merasa aneh lagi, seolah-olah waktu mulai bergerak sangat berbeda. Jadi dia terus berjalan dan berjalan sampai dia mencapai sebuah bar. Tidak menyadari bagaimana dia bisa sampai ke sana. Kemudian dia berada di sebuah pesta dengan seorang gadis dan diakhiri dengan berkempur ria. Kemudian dia mulai berkelahi di kereta bawah tanah. Hanya bermodal dari tontonan yang pernah ia konsumsi, dia bisa belajar bagaimana cara berkelahi. Lalu dia terus berlari ke seluruh kota dan tiba-tiba menemukan dirinya berada di atas jembatan, di mana dia berhenti. Dan Eddie sangat linglung, bahkan dia tidak bisa mengingat 18 jam terakhir dalam hidupnya. Ya Allah. Lanjut di keesokan harinya, dia bangun dengan perasaan yang tidak enak. Dia memutuskan untuk tidak mengambil pilnya lagi dan mencoba untuk membaca dokumen yang dikirimkan oleh Fenlon kepadanya. Tetapi tampaknya tidak bisa terbaca dalam pikirannya dan dia kembali dungu. Eddie pun memaksakan untuk pergi ke pertemuan dalam keadaan mabuk dan tidak siap di hari itu. Fenlon di sana terus mengajukan pertanyaan kepadanya, mengharapkan jawaban yang berkualitas darinya. Namun Eddie benar-benar tidak bisa fokus, bahkan dia meninggalkan pertemuan itu dengan tiba-tiba. Ketika dia sampai di rumah, telepon berdering. Itu adalah Melissa, mantan istrinya. Dia memintanya untuk menemuinya nanti di hari itu.
Eddie pun mengingat buku hitam yang diambilnya dari Vernon dan mulai memanggil orang-orang di dalam daftar tersebut. Semua orang dalam daftar meninggal atau sakit parah, dan nomor terakhir yang dia hubungi adalah milik pria yang dari beberapa hari kemarin telah mengikutinya dan yang duduk di bangku yang sama dengannya. Tanpa diketahui maksudnya, Eddie dikejar oleh pria tersebut. Setelah lolos dari kejaran, dia bertemu dengan Melissa yang secara mengejutkan, dia mengatakan kepada Eddie bahwa dia juga menggunakan pil tersebut dan hampir tidak bisa keluar hidup-hidup ketika dia berhenti menggunakannya. Melissa menyarankan Eddie untuk berhenti secara perlahan. Jika tidak, maka efeknya akan sangat bisa mematikan. Eddie semakin parah saat dia kembali ke rumah, di mana si rentenir menunggunya untuk menagih hutangnya. Namun sayang, pria itu malah mengambil pil terakhir yang dimiliki oleh Eddie dan menelannya. Saat Eddie mengambil uang yang dia pinjam dari bank, pria itu nampak sudah merasakan efek dari pil tersebut. Dan langsung saja Eddie memberinya uang dan pria itu berkata dia merasa hebat. Tetapi belum ada perubahan nyata pada kecerdasannya. Setelah itu, Eddie menuju ke kantor Lindy dengan sakau yang sangat parah. Dia pun menceritakan segalanya pada pacarnya itu dan memintanya untuk memberinya obat yang disembunyikan di apartemennya. Sehingga langsung saja Lindy sampai di apartemennya dan menemukan pil itu dengan mudah. Tetapi saat dia kembali ke kantor, dia menelpon Eddie dan mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang pria yang mengikutinya, pria yang sama yang mengejarnya. Dan dikarenakan lalu lintas di hari itu macet dan pria itu terlihat mendatanginya, Eddie menyuruhnya lari dan pria itu mengejar Lindy saat itu juga. Lindy berlari ke taman dan meminta dua orang untuk membantunya. Namun pria itu berjalan ke arah mereka dan menikam mereka berdua dengan begitu mudah. Lindy pun bersembunyi dan menelpon Eddie, memberitahunya bahwa dia terjebak dan sangat ketakutan. Namun Eddie mengatakan padanya untuk menelan salah satu pil tersebut untuk bisa melawan orang tersebut. Lalu tiba-tiba obat itu berpengaruh pada Lindy juga. Dia mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Eddie saat pertama kali menelannya. Dan langsung mulai melarikan diri, Lindy menjadi tahu persis apa yang harus dia lakukan. Pria itu terus mengejarnya sampai pada akhirnya Lindy bisa melumpuhkannya dan langsung kabur. Lindy pun kembali menemui Eddie dan langsung saja memberikan pil itu kepadanya. Setelah itu, mereka kemprut lagi. Keesokan paginya, Lindy bersiap-siap untuk pergi dan Eddie mencoba untuk membujuknya bahwa dia akan berada di jalur yang benar. Tapi setelah Lindy meminum obat itu sendiri, dia tidak setuju. Dia melihat sisi baik dari obat itu, sementara dia juga takut. Eddie mengatakan kepadanya bahwa dia pada akhirnya akan menghentikan obatnya. Tapi tetap saja, Lindy tetap saja pergi pada pagi itu. Setelah itu, Eddie melihat rentenir itu kembali menunggunya. Pria itu menginginkan lebih banyak pil ajaib itu karena dia benar-benar suka dengan efeknya. Kemudian Eddie pun menyewa 2 pengawal yang akan terus mengikutinya kemana-mana. Setelah itu, dia pergi menemui Fenlon dan Eddie meminta maaf tentang pertemuan hari kemarin yang gagal itu, menjelaskan bahwa dia sakit dan Eddie berhasil untuk membujuk pria tua itu sekali lagi. Selanjutnya, Eddie tidak mau menunggu sampai simpanan pilnya habis. Dia pergi ke ahli kimia dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya $2 juta jika ahli kimia itu bisa membuatkan pil itu dalam 6 bulan. Saat Eddie makan siang di hari itu, detektif yang memeriksanya datang menemuinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah diidentifikasi sebagai pria yang berlari keluar dari hotel ketika wanita muda yang pernah dia uprut itu telah dibunuh. Jadi Eddie menyewa pengacara top untuk menyelamatkannya. Kemudian dia menghadiri pertemuan besar untuk sebuah rapat, sebuah tanda tangan kontrak untuk rencana mengakuisisi perusahaan saingan atau yang disebut dengan merger dengan Fenlon. Ketika dia menyadari bahwa salah satu pria yang bernama Ed Wood, yaitu investor dari pihak lawan, sedang sakit, mereka pun akan berkumpul kembali untuk mendatangani kontrak keesokan harinya. Setelah pertemuan, Eddie berbicara dengan Fenlon dan dia mengancamnya untuk tidak menjadikan saingannya, menjelaskan bahwa apapun yang membuatnya sebaik itu dalam pekerjaan adalah sebuah hadiah, bukan sesuatu yang diperoleh melalui kerja keras. Eddie kembali ke hotel menemukan kamarnya yang berantakan, yang artinya bahwa sudah ada seseorang yang ingin mencuri pil ajaib itu darinya. Sehingga Eddie membeli sebuah apartemen mewah yang terlihat di awal film dengan keamanan yang super duper canggih. Kemudian dia bertemu dengan si rentenir lagi, yang benar-benar si rentenir itu sudah berubah. Dia memberitahu Eddie untuk membawakan lebih banyak pil atau dia akan memberitahu bosnya, yaitu Fenlon, tentang masalahnya dengan polisi.
Keesokan harinya, Fenlon dan juga Eddie menunggu Edward masuk dan mendatangani dokumen margernya. Namun di hari itu, orang tersebut tidak lagi muncul sehingga istrinya datang ke kantor mereka untuk memberitahu bahwa suaminya sedang sakit. Tetapi tenang saja, begitu suaminya sembuh, dia akan mendatangani kontrak tersebut. Mereka berdua mengantarnya keluar dan saat dia masuk ke mobil, Eddie melihat bahwa pria yang mengikutinya masuk ke dalam mobil bersamanya. Dan ternyata suami wanita itu sakit karena pil ajaib tersebut. Eddie menemui pengacaranya di kantor polisi dan berbaris untuk melakukan pemeriksaan pelaku dan syukurlah dia lolos dari tuduhan. Setelah itu, Eddie kembali lagi ke kantor Fenlon yang sedang menonton berita. Mereka melaporkan tentang marger yang akan dilakukan Eddie bersama Fenlon. Di sana Fenlon sungguh sangat khawatir, tetapi Eddie mengatakan kepada Fenlon bahwa Edward sedang sekarat. Namun Fenlon dia tetap khawatir tentang marger tersebut akan gagal. Setelah itu, Eddie menyadari bahwa dia perlu mengkonsumsi pil lagi agar dia bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Dan di saat itulah dia kehilangan pilnya yang selama ini dia simpan di saku blazernya. Dia pun mulai linglung dan kembali ke kantor. Lalu tiba-tiba sebuah paket datang untuknya. Saat Fenlon masih terus ngomel mencari solusi yang menurutnya dimiliki oleh Eddie. Namun ketika Eddie membuka paket itu, dia menemukan potongan tangan dari pengawalnya di dalam. Sehingga dia bergegas keluar dan kembali ke apartemennya. Di sana dia mendengar berita di mana istri Edward memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa dia agak mengada-ngada tentang merger tersebut. Dan yang lebih parahnya, pengacaranya mengambil alih wawancara tersebut yang juga merupakan pengacaranya juga. Baru sadar bahwa Eddie dihianati oleh seseorang. Kemungkinan besar pil itu pasti dicuri oleh si pengacara itu sendiri. Bel pintu pun berdering dan rentenir itu memintanya untuk membuka pintunya. Selanjutnya, dan kita kembali di scene awal tadi. Eddie terlihat berdiri di tepi balkon rumahnya. Dia ingin bunuh diri di malam itu. Namun, dia tidak jadi melompat. Dia mencoba mengingat di mana dia masih menyimpan satu pil di dalam toplesnya yang dulu. Namun, ketika dia hampir saja menelannya, dia akhirnya menjatuhkannya pada saat yang sama ketika rentenir itu masuk ke apartemennya. Anak buahnya pun berhasil menangkap Eddie. Rentenir itu juga menjelaskan bahwa dia telah mengimprove pemakaian pil itu dengan melarutkan dalam suntikan yang efeknya jauh lebih luar biasa. Lalu dia menyuruh para anak buahnya untuk menemukan simpanan pil Eddie. Sementara dia akan menyiksa Eddie sampai Eddie memberitahu letak simpanannya. Para anak buahnya mencoba untuk membuka berangkasnya dengan senso, jadi mereka tidak bisa mendengar ketika Eddie berhasil menikam bosnya itu. Lalu Eddie meminum darahnya untuk bisa mendapatkan efek dari pil tersebut. Dengan begitu, otak Eddie kembali meningkat dan menjadikannya tahu bagaimana cara untuk melawan kedua preman tersebut. Dan Eddie pun berhasil membunuh mereka semua. Sementara itu, di lain sisi Edward meninggal di rumah sakit. Eddie pergi ke sana dan terlihat duduk di sebelah pria yang sebelumnya adalah musuhnya. Dan karena si pemburu itu sudah tidak punya juragan lagi, Eddie membayarnya untuk membantunya menemukan pilnya yang dicuri oleh mantan pengacaranya itu, yang ternyata dia mengambil pil itu untuk dirinya sendiri. Dan waktu telah berjalan 12 bulan kemudian, Eddie telah menerbitkan sebuah buku dan dia kini mencalonkan diri sebagai seorang senat. Dia di hari itu kedatangan oleh Fenlon di kantornya. Ya, setelah mengobrol sedikit, Fenlon memberitahunya bahwa dia tahu tentang obat ajaib itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menutup labnya pagi itu dan dia dapat memberinya obat di masa depan jika dia setuju untuk bekerja untuknya lagi. Tetapi jelas Eddie menolak ajakan tersebut. Dia tidak akan lagi bekerja dengan Fenlon. Eddie mengatakan kepadanya bahwa dia belajar cara mengatasi pil itu dan bagaimana cara melepaskannya sambil mempertahankan semua efek positifnya. Eddie tidak takut dengan gertakan Fenlon karena Eddie kini bisa lebih sangat berbahaya daripada dirinya jika sebagai seorang musuh. Bahkan Eddie bisa membuat sebuah prediksi di beberapa menit ke depan. Sungguh sangat luar biasa. Eddie bisa melihat segalanya. Dia sungguh tak terbatas. Dan Fenlon pun langsung ketar-ketir. Lalu lanjut di lain hari, dia kembali bertemu dengan Lindy dan akan melanjutkan hubungan mereka yang sempat terhenti. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat nanggung
Saya kira di ending itu Eddie akan mati karena overdosis atau semacamnya gitu ya. Tapi yang ada dia malah sudah bisa mengontrol pil tersebut. Ya ampun, sungguh berat sekali. Apa pil itu jangan-jangan ada ya? Dan pil itu diciptakan dari para elit global. Wes. Baiklah teman-teman, pesan dari film ini itu tetaplah di jalur yang benar. Udah gitu aja. Gini loh, Eddie yang memilih jalur yang salah pun hitungannya ngecit lah ya itu. Tapi dia tetap berusaha loh. Dia tetap susah payah loh untuk seperti itu kan. Yang artinya meskipun dengan cara yang salah, tetap saja dia harus berjuang. Ya kalau sama-sama berjuang, ya mending di jalur yang benar toh. Perlahan gitu kan, nikmati prosesnya. Kalau gagal dinikmati gitu kan, nikmati sepi viewsnya. Aduh, baiklah teman-teman, cukup sekian dari Jam Film dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.